Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo, apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kalau ada yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Baik, saya Ilham Dianta menemani Anda kali ini setiap hari Rabu pagi jam 7 sampai jam 8. Kali ini hari Rabu tanggal 7 Juli 2021. Ya, acara atau program yang nanti akan kita simak adalah Sidoarjo Kota UMKM. Nah, untuk kali ini nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan sahabat-sahabat dari Korcam Jabon. Nah, di Jabon ini kira-kira ada apa saja ya di sana ya? Kalau yang sudah datang ini produknya, ini ada kerupuk. Kerupuk tapi bukan sembarang kerupuk ya. Coba kerupuknya, ini saya ambil satu. Nah, ini ada kerupuk kepiting. Nah, semacam ini. Kerupuk kepiting ini produksi dari UD Mukis Jaya yang ada di Jabon. Ya, semacam ini. Kemasannya higienis, menarik. Ada gambar kepitingnya gede. Kemudian ada ini, selain makanan ya, ada olahan makanan, ini ada daster semacam ini, sahabat Suara Sidoarjo. Kalau mungkin Anda saat ini sedang mengikuti program ini, baik itu di YouTube maupun secara live, silakan ya, bisa dilihat. Nah, ini warnanya merah, ada kembang-kembang putih begini. Ini adalah baju kebangsaan ibu-ibu yang berusia di atas 40 tahun. Boleh ditebak apa itu? Daster ya. Oke, das berdebu. Daster. Nah, ini produksi dari Omah Daster Sidoarjo. Baik, nggak lama-lama kita sudah bersama dengan owner dari produk-produk yang sudah saya tunjukkan tadi. Ada Mbak Nani Susanti. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Nani. Waalaikumsalam, Mbak. Kabar baik ya pagi hari ini? Baik, Kak. Mbak Nani apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Nani, lihat saya ya. Ini ada daster produksi Anda, iya kan? Iya. Oke, bagus ya. Ini ukurannya kalau nggak salah mungkin S ya Mbak ya? Itu Pak. All size? All size. Oke, all size. Tapi kecil ya? Khusus yang mini-mini nih kayaknya. Hanza gak termasuk nih. Sesuai ownernya, Pak. Oh iya, sesuai ownernya. Oke. Kemudian di sampingnya ini ada Mbak Nurul Hidayati. Ini owner UD Mukis Jaya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Nurul. Salam. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini Mbak Nurul? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Tetap sehat ya. Ya. Oke, baik, jaga kesehatan ya Mbak ya, karena ini kan masa pandemi begitu. Baik, saya ke Mbak Nani dulu ya. Mbak Nani atau Mbak Nurul dulu ya? Mbak Nani dulu saja ya. Mbak Nani, ini Omah Daster Sidoarjo. Ini semuanya kalau produksi dari Mbak Nani, Mbak Nurul semuanya ada di Jabon ya. Nah, di Jabon ini sebenarnya kalau secara geografis itu cocok untuk yang berbau ikan-ikanan sih sebenarnya. Iya betul ya Mbak ya. Mungkin. Betul sekali. Kenapa? Iya betul banget Pak. Di sini memang areanya kelautan. Betul ya. Jadi kalau kepiting juga nggak salah. Kemudian mungkin udang atau ikan-ikan air tawar begitu. Tapi kalau Mbak Nani ini beda. Memproduce daster. Nama produknya Omah Daster Sidoarjo. Mbak Nani bisa sedikit kasih info dong bagaimana awal mula Anda merintis usaha ini? Oh iya. Iya Mbak Nani. Iya, awal mulanya itu cari pekerjaannya susah Pak. Terus kan saya bisa jahit. Iya. Itu modalnya cuma 150.000 aja. Habis itu
Kita coba laris banget 2 bulan bisa dapat Shopee 18 juta. Itu per bulan? Iya, per bulan. Per bulan 18 juta dengan modal hanya 150.000. Ya Pak, itu 2 bulan tapi Pak, 2 bulannya itu masih jahit sendiri. Oh ya. Banyak pesanan, orderan, kita ambil tetangga-tetangga buat jahit. Oke. Ini yang 150.000 itu hanya kain atau Oke Pak, nanti kita jahit sendiri, kita potong sendiri, kita produksi sendiri. Ini selain memproduksi daster, mungkin ada baju-baju lain mungkin? Iya, ada one set, gamis, sudah itu aja. Oke, dan Mbak Nani ini memasarkan dalam bentuk jadi ya? Kalau misalnya pesan gitu gimana? Custom? Iya bisa, pesannya langsung bisa, sesuai model bisa. Kita mengikuti model aja Pak, biar bisa terus jalan. Oke, jadi berarti tidak hanya memasarkan dalam bentuk jadi, tapi menerima pesanan juga bisa ya? Bisa. Beli kain juga bisa Pak. Oh, beli kain juga bisa. Jadi menyediakan sekalian kain ya. Jadi mulai dari yang 0 sampai jadi ini, waduh, sangat memperhatikan. Maksud saya ini customer oriented ya. Customer service oriented, sangat melayani konsumen begitu ya. Jadi pembeli ini tidak usah repot-repot mencari kain karena sudah disediakan, iya kan? Iya Pak. Iya betul ya. Kemudian dijahitkan juga sesuai ukuran juga. Nah, ini kalau boleh tahu range harganya dari harga berapa sampai berapa ini, Mbak? Harganya 35.000 sampai gamisnya 120.000. Pokoknya 35 sampai 120.000. Murah loh sebenarnya ya. Ini berarti penjualannya bisa membeli eceran atau grosir? Bisa ecer, bisa grosir Pak. Kalau harga kulaan kita kasih beda. Oke, baik. Saya bergeser ke Mbak Nurul dulu ya, sebelum kita lebih detail berbincang-bincang mengenai bagaimana pemasaran dari produk Oma Daster Sidoarjo ini dan dipasarkan untuk wilayah mana saja. Saya bergeser ke Mbak Nurul Hidayati. Ini owner UD Mukis Jaya, betul ya ownernya ya? Iya. Oke, Mbak Nurul bisa cerita dong mengenai UD Mukis Jaya ini, kenapa kepiting yang dipilih, padahal kepiting mahal loh. Oh, ya awal mulanya dulu ini sebenarnya usaha bapak saya 25 tahun yang lalu. Oh, udah lama, betul. Karena ya memang kepiting di sini tuh banyak, terus petani-petani kepiting di sini juga banyak. Lebih tepatnya bukan petani ya, pencari kepiting. Kepiting di sini tuh kan banyak, lumayan banyak. Terus ada yang disortir. Nah, kita ambil yang sortiran tapi tetap kualitasnya bagus. Yang tidak ekspor, misalkan kepitingnya ukurannya minim. Ukuran kecil seperti itu kan nggak laku itu Pak, nggak bisa dijual, nggak bisa diekspor. Akhirnya kita yang tampung, kita coba buat dulu bapak itu. Ternyata ya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Iya, dengan pertimbangan daripada dibuang ya, jadi harus dimanfaatkan gitu ya Mbak Nurul ya? Benar, iya. Kan murah sekali kepiting yang gagal ekspor itu Pak, kan kadang-kadang kehilangan capitnya meskipun ukurannya besar, tapi kan rasanya masih tetap enak. Lah itu kan udah nggak layak ekspor. Jadi kita tampung aja yang seperti itu. Oke. Untuk sebentar sebelum saya lanjutkan pertanyaan, mungkin Mbak Nani atau Mbak Nurul bisa meriset kembali, nyeting tampilan zoom-nya itu bentuk atau model rotasi. Karena saya melihatnya itu agak miring ya. Iya. Bisa nggak? Iya. Nama. Oh ya, sebentar. Oke. Nah, sip. Tapi ini kelihatan kelihatan separuh ya. Ya, nggak apa-apa, agak mepet-mepet mungkin. Oke, sip. Iya. Duh, cakepnya pagi-pagi ya.
Kalau dilihat ini Mbak Nani sama Mbak Nurul ketawa-ketawa aja dari tadi ya. Oke. Ini Mas. Oke. Mbak Nurul. Iya. Mbak Nurul ini bisa cerita juga dong. Mungkin pembuatan kerupuk kepiting dengan dari bahan lain, udang misalnya sih. Kalau udang ini kan udah familiar ya, banyak yang tahu. Nah, kira-kira apakah ada perbedaan, lebih rumit atau bagaimana? Enggak sih, cuma pengolahan ikannya aja lebih blendernya itu kan sering rusak kan gara-gara kepitingnya memang agak keras. Kita ambil daging dalamnya sama cangkang itu. Nah, itu yang sering ngadap itu blendernya gara-gara itu. Iya. Kalau boleh tahu mungkin disebutkan juga cara pembuatannya, mungkin ada yang ingin mengikuti begitu, seperti apa ini Mbak Nurul? Iya, sebelumnya kan kita pilah-pilah dulu kepitingnya. Kalau misalkan ada yang mati nggak usah kita pakainya yang bagus aja. Terus cangkangnya kita buka, terus kita ambil cuma yang putih yang tengahnya itu loh Mas, yang biasanya ada dagingnya, terus kita buang insangnya, terus kita buang juga kantong apa tuh ya yang kecil yang kata orang zaman dulu sih yang bikin mabok itu kan ada Pak. Oh iya. Kecil itu. Nah itu kan mesti dibuang, terus cangkang-cangkang yang mau buat makannya itu juga dibuang, pokoknya dibersihkan benar-benar bersih. Itu di blender sama bumbunya, bawang putih di blender. Kalau udah selesai kita siapkan air panas. Nah air panas itu tadi kita masukkan juga sekaligus bumbu-bumbunya Pak, yaitu garam, gula, sama penyedap masako. Saya pakai penyedap masako. Ya udah itu terus kita siapkan kanjinya, terus kita siramkan bumbunya tadi sama bumbu kepiting sama air panasnya tadi dimasukkan, diuleni, terus dikukus, ditunggu sampai benar-benar dingin. Paginya bisa kita iris lalu kita jemur. Oke, jadi prosesnya itu sebenarnya hampir sama dengan pembuatan kerupuk dengan bahan yang lain ya. Iya benar. Oke, dengan bahan utama selain kepiting yaitu tepung tapioka ya Mbak ya? Iya. Oke. Plus dikasih bumbu-bumbu. Baik, ini hampir sama sih sebenarnya. Tapi kalau rasanya ini seperti apa sih Mbak? Rasanya kalau menurut saya lebih gurih dari ikan. Kenapa? Karena kita pakai cangkang yang putih itu kita masukkan juga. Ketahanannya juga sedikit lebih lama dari kerupuk-kerupuk ikan yang lain. Oke. Jadi ini pakai perenyah-perenyah, nggak pakai itu sudah renyah dari cangkangnya itu tadi. Oke. Ini Mbak Nurul juga menyertakan di studio kami itu hasil dari kerupuk yang sudah digoreng. Nah, seperti ini ya kerupuknya. Jadi kalau digoreng itu penampakannya ini wujudnya itu agak bergelombang-gelombang ya Mbak ya? Iya, dadaan itu. Oh iya. Jadi seperti ini ya. Kalau biasanya kerupuk udang itu biasanya lurus-lurus, gede-gede gitu. Tapi kalau yang ini bergelombang, ini kalau orang sini bilangnya mirip kerupuk puli sebenarnya ya Mbak ya. Oh iya, padahal tidak ada pulinya sama sekali itu Mas. Oke, seperti ini sahabat Suara Sidoarjo ya. Wujud kalau misalnya kerupuk kepitingnya itu digoreng ya. Nggak kelihatan kepitingnya sih sebenarnya. Iya. Oke. Aduh, jadi pingin ngeremus ini ya. Kerupuk kepiting ini ya. Coba nanti kita rasakan bersama. Rasanya enak apa enggak seperti apa yang disampaikan Mbak Nurul tadi. Baik, Mbak Nurul sama Mbak Nani tetap di situ ya. Nanti kita akan bincang-bincang kembali. Untuk sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bertanya ya, bagaimana misalnya tadi belum sempat menyimak pengolahan atau cara membuat kerupuk kepiting ya, atau mungkin juga bertanya dalam hal yang lain, silakan Anda bisa interaktif
di 031 8961514 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811 3091 009. Ya, silakan bertanya apapun atau mungkin juga ingin bertanya mengenai produk dari Mbak Nani yaitu daster ini, silakan ya. Kadang-kadang kita meremehkan dalam arti walau matase daster ae isok tuku nang pasar oleh akeh, nah begitu ya kan. Tapi coba bayangkan omset dari Mbak Nani itu ya, kalau tadi saya sempat dengar hanya dengan modal 150.000 ya per bulan dapatnya jutaan ya, di atas 10 juta. Tadi 18 juta ya Mbak? Iya. Nah 18 juta ya. Nah ini di situasi pandemi seperti ini siapa yang nggak pingin dapat duit 18 juta per bulan? Iya kan, hanya di rumah saja, cuman modalnya harus pintar jahit ya. Harus les dulu dong gitu ya. Oke, saya akan kembali atau kami akan kembali setelah beberapa spot berikut ini. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elisiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Nah, jika begini, segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin ya, seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh dan mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers, Anda hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oke sahabat Suara Sidoarjo, kita kembali di Sidoarjo Kota UMKM bersama dengan sahabat-sahabat dari UMKM Korcam Jabon ya untuk pagi hari ini. Tadi saya rehat sejenak sekitar 3 menit, ternyata sudah di saya ada 2 pertanyaan ya. Mungkin Hansa nanti juga ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan. Tapi saya coba ke Mbak Nani dulu. Mbak Nani masih bersama kami ya? Halo Mbak Nani? Mbak Nurul? Iya. Iya, duo N. Kan depannya sama, namanya Nani dan Nurul. Jadi saya bilang duo N saja ya. Iya. Oke. Mbak Nani, kalau boleh tahu ini dasternya ini sudah dipasarkan di mana saja sih? Pemasarannya itu seluruh Indonesia, Pak. Ya, kita melalui Shopee tapi kalau untuk pemesanannya. Jadi manfaatkan ini ya, pemasaran online gitu ya? Iya. Kita pakai online saja, Pak. Kalau untuk daerah-daerah dekat bisa langsung ke rumah. Biasanya kalau daerah Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Jombang langsung ke rumah, Pak. Kalau dibanding direct selling atau penjualan secara langsung dengan online, itu lebih laris mana, Mbak? Online, Pak. Oh, online ya. Kalau boleh tahu sampai berapa sih? Misalnya per bulan kalau direct selling atau dijual langsung misalnya dapat 500.000 per bulan, kalau online sampai berapa gitu? Kalau online, kalau dari aplikasi Shopee bisa 11 sampai 15, Pak. Kalau untuk yang pulaan ke rumah itu antara 4 jutaan aja satu bulannya. 4 jutaan, tapi kalau online 11 sampai 15 juta. Iya, betul ya? Iya. Wih, gila. Lu bagus loh ini prospeknya ya. Oke. Ya. Mbak Nani apa juga pernah ikut kayak pameran-pameran atau apa gitu? Pernah, Pak, ikut di Sun City. Ya, udah ikut itu aja. Oh, masih sekali mengikuti pamerannya ya? Jual kayak di bazar-bazar gitu, Pak. Oke, di bazar-bazar. Nah, kalau menurut Mbak Nani, dengan penjualan 4 juta ini secara langsung, penjualan secara langsung, kemudian online 11 sampai 15 juta, itu apakah sesuai dengan target Mbak Nani? Belum, Pak. Oh, targetnya berapa dong? 30 juta per bulan. Oh, 30 juta per bulan. Iya, berarti kurang banyak ini. Iya, kalau boleh tahu mulai merintis kapan sih ini, Mbak? Merintisnya dapat bulan 8 besok 1 tahun. Oh, berarti awal merintis saat pandemi ya? Iya. Oke, iya di saat yang agak susah juga ketika memasarkan sebuah produk gitu ya kan? Ya, karena di mana banyak konsumen itu memanfaatkan penjualan secara online pada saat terjadinya pandemi gitu. Tapi nggak masalah kalau untuk target 30 juta. Kemudian pendapatannya 11 sampai 15 juta, mungkin juga ya termasuk lumayan lah begitu ya. Baik, Mbak Nani, daster ini kan termasuk baju yang sangat sederhana, simple sebenarnya, ya kan? Modelnya itu nggak pakai ribet gitu ya. Kalau misalnya Mbak Nani punya pikiran nggak
pingin apa, maksudnya punya inovasi bentuk daster itu kayak apa, kemudian yang bagaimana gitu. Ada nggak? Iya, ada Pak. Itu kan saya aja membuat sesuai model kan Pak. Maksudnya itu model sekarang yang keluar itu Pak, yang lagi happening aja yang saya buat. Itu kan bisa muat BB65, bisa buat orang kurus, bisa juga buat orang gemuk. Kan ada tali depannya Pak. Oh iya betul. Ini ternyata ada tali yang ada di lingkar perut ya. Iya betul ya. Kelihatannya Mbak Nani. Iya. Saya wajahku ketutupan daster loh ini. Loh, ini saya perlihatkan talinya, ternyata memang ada di sini ya. Oke. Baik. Ini memang ternyata Mbak Nani, kalau boleh tahu ini kenapa harus ada tali? Apakah memang dulu-dulunya nggak pakai tali sehingga dengan apa, orang kan terus belajar gitu ya. Oh ternyata bagusnya begini, oh bagusnya begini, begitu ya dulunya. Iya Pak, saya ini langsung sharing-sharing, lihat-lihat di Google yang lagi trending saat ini Pak. Biar jalan terus usahanya, biar dapat targetannya yang tadi. Oke baik, pernah nggak sampai 30 juta per bulan? Belum Pak, maunya ya. Oke, 15 juta ini capaian yang paling tinggi atau mungkin ada yang lebih tinggi lagi, berapa? Ini paling tinggi Pak, soalnya sekarang itu hampir seluruh orang itu sama-sama produksi daster Pak. Sekarang lagi ya daster, jadi banyak banget yang produksi sekarang Pak. Oke, ya. Satu lagi Mbak Nani, bagaimana Anda menghadapi kompetitor atau pesaing? Kita itu Pak, lihat kualitas saja sama harganya. Kalau orang kulaan kan diturunin, sama kualitasnya dibagusin gitu aja Pak. Oke, ternyata punya trik sendiri ya. Oke. Harus happening terus Pak. Oke, menciptakan bentuk-bentuk yang lebih tren lagi gitu ya mungkin ya. Oke, baik. Nah, ini kan berkaitan dengan tren itu daster. Nah, kalau yang berkaitan dengan kuliner yaitu makanan, ini Mbak Nurul ya. Nah, Mbak Nurul, kira-kira bagaimana Anda menghadapi persaingan kuliner yang saat ini semakin banyak juga, ya kan? Kuliner itu di mana-mana, bahkan inovasi makanan itu sekarang beragam gitu ya. Bagaimana ini Mbak Nurul menghadapi ini? Kalau saya sih gini Pak, ya saya mempertahankan cita rasa yang ada, tapi nanti kalau misalkan ada yang pengen ya kita buatkan, tetap kita buatkan, tapi rasanya aslinya tetap kita jaga gitu aja Pak, menjaga rasa, menjaga kualitas, itu aja. Iya, karena kan sudah lama, kan sudah 25 tahun katanya tadi, ya kan? Saya yakin selama rentang waktu 25 tahun, ini sekitar mungkin tahun 96-97 ya. Nah ini tentu bukan rentang waktu yang pendek, rentang waktu yang lama, dan itu juga membutuhkan banyak sekali cobaan-cobaan, kendala-kendala dan sebagainya gitu. Mbak Nurul, kira-kira ini berbicara soal kendala ya. Selama ini mungkin ada kendala pemasaran atau ada kendala bahan baku atau kendala apa selama menjalankan usaha kerupuk kepiting ini? Iya, untuk kalau pemasaran memang saya kendalanya tuh, saya tuh orangnya tuh gaptek Pak, nggak bisa. Sosial media itu kesalahan terberat saya sampai saat ini. Makanya sekarang saya juga masih sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan di KOP itu. Saya coba ikutin, saya tuh mengambil sedikit-sedikit ilmu, karena memang persaingan sekarang kan sangat ketat sekali Pak ya. Iya, terus jadi gimana ya? Oke. Saya masih terus belajar biar semakin berkembang. Oke, baik. Mbak Nurul, ini selain dipasarkan dalam bentuk matang yang sudah gorengan begini, juga dalam bentuk mentah sama-sama dipasarkan begitu ya? Jadi nggak hanya mentah saja atau matang saja, enggak ya?
Ya, sama mateng gituan. Kan sering tahlil-tahlil di tetangga itu beli yang 1.000-an, yang 2.000-an, ya tergantung permintaan gitu. Terus terkadang juga sering orang beli yang mentah itu buat parcel, buat oleh-oleh gitu. Oke. Kalau yang matang begini harganya berapa ini, Mbak? Yang di masnya itu? Iya, yang matang ini udah digoreng. Iya, itu 3.000 Mas. Oh, segini cuma 3.000? Iya. Oh, murah loh ya, 3.000, iya kan? Jualnya bisa 4.000, bisa terserah yang jual. Kita jual ke yang kulaan grosirannya itu 3.000. Oke, ini masih di bawah goceng ya harganya. Kemudian yang mentah begini, yang belum digoreng, berapa ini, Mbak? Ya itu 20 Mas. Ini 20.000. Kemasan setengah kilo. Oke, baik. Mbak Nurul, ini kalau tadi saya ngomong soal target, nah ini kalau target kerupuk kepitingnya ini gimana, Mbak? Apakah per bulan ada target tertentu atau nggak target-targetan biasa aja? Atau gimana ini? Sebenarnya sih nggak ada target, yang penting setiap hari. Ya ini kesalahan memang setelah saya ikut pelatihan ternyata saya itu mindsetnya itu udah keliru. Harusnya ada target, tapi kan kalau saya masih ikut bapak-bapaknya katanya ya sudah yang penting laku. Tapi ya alhamdulillah tiap hari produksi 2 hari 10 kilo karena memang keterbatasan tenaganya Mas. Bapak wah. Jadi kalau nguletnya kan juga kasihan, cumanya bisa 10 kilo, udah 2 hari sekali 10 kilo, 2 hari sekali 10 kilo gitu. Nggak bisa kendala ya mesin, seharusnya kan ada mesinnya itu Mas. Oh berarti masih manual ya, tradisional maksudnya ya? Iya manual sekali. Oke, baik. Ini kalau boleh tahu per bulan tuh sampai berapa sih? Mungkin 5 juta atau berapa gitu Mbak? Iya 5 sampai 10. Oh 5 sampai 10. Baik. Lumayan juga ya. Dengan ongkos produksi berapa ini? Biaya produksinya berapa? Biaya produksi kurang lebih 2 jutaan Mas. 2 juta tapi kita dapat untung 5 sampai 10 juta gitu ya? Iya. Oke, baik. Tapi ya tadi itu kita harus bersusah payah namanya? Memilah-milah daging kepiting ya. Oke, baik. Mbak Nurul, Mbak Nani, ditunggu sebentar. Ini ada pertanyaan ya, yang nanti akan disampaikan Khansa. Silakan, Khansa. Ya, ini sudah ada yang masuk di WhatsApp-nya redaksi dari Ibu Yunda di Kali Pecabean. Bu, untuk Bu Nani dan Bu Nurul ini sudah buka reseller atau belum? Kemudian dari Mbak Rianti di Sukodono, untuk daya tahan kerupuknya ini berapa bulan di suhu ruangan? Kemudian dari Mbak Fatia, ambil bahan kainnya untuk daster ini di mana ya Bu? Adakah kain khusus untuk dasternya? Kemudian dari Ibu Yulia di Gendangan, mau tanya produk Oma Daster ini untuk Instagramnya apa? Kemudian tadi sudah ya disampaikan kalau harga kerupuknya yang sudah matang 3.000. Mungkin yang mentah itu harganya berapa? Oke, baik. Ada 4 pertanyaan, Mbak Nani dan Mbak Nurul bisa langsung direspon. Dari Ibu Yuda mungkin ya, Kali Pecabean, menerima reseller enggak? Ini dua-duanya ya, bisa berlaku dua-duanya, Mbak Nurul sama Mbak Nani, silakan. Menerima. Iya Pak, jelas menerima. Menerima reseller, caranya gimana? Iya, langsung WA saja. Oke. Kalau mau lihat produk langsung cek IG Abel Grosir sama Shopee-nya Oma Daster 55. Oke, baik. Ada syarat-syaratnya mungkin kalau jadi reseller itu harus apa gitu? Harus punya uang, Pak. Kemudian Nah, kalau COD biasanya itu orang-orang sering cancel, saya kehilangan orangnya. Kehilangan ongkir ya. Iya, betul ya. Ya bener banget Pak, sekarang itu banyak orang COD tapi nggak mau ambil barangnya. Oh iya. Ternyata
praktek di lapangan berbeda ya, seperti apa yang kita harapkan sebenarnya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Rianti yang ada di Sukodono ini mungkin ya. Daya tahan kerupuk ini berapa lama? Kalau daya tahan kerupuk yang mentah sama yang matang, kadaluarsanya. Oke. Untuk yang mentah itu bisa 6 bulan, bahkan lebih. Tapi saya berikan 6 bulan, kalau di toko udah saya tarik kembali. Terus untuk matang itu 1 minggu. 1 minggu, baik. Oke, kemudian Ibu Fatia. Ini untuk Mbak Nani ya, ambil bahan kain di mana gitu ya tadi ya? Di mana? Ambil bahan kainnya di mana? Oh, ambilnya di daerah Pandaan. Oke. Langsung pabriknya. Langsung? Ke pabriknya. Oh, pabrik. Ya, baik. Oke, di kawasan Pandaan ya. Mungkin Ibu Fatia ini ingin mengikuti jejak Mbak Nani, siapa tahu ya kan, menginspirasi banyak orang karena sekarang kan banyak pengangguran, Mbak. Kita cari kerja sekarang juga susah banget. Nah, gitu. Kemudian Mbak Yulia yang ada di Gedangan, ini menanyakan apa jejaring medsosnya, IG-nya, Facebook-nya atau apanya gitu, ada nggak? Silakan disebutkan lagi. Kalau untuk IG, Abel Grosir Sidoarjo. Untuk FB, Oma Daster Sidoarjo. Kalau lebih mudah, lihat di Shopee, Mbak. Itu Oma Daster 55. Sudah disebutkan. Kalau yang Mbak Nurul, ada punya? Nggak pernah main medsos, Mas. Oke, jadi nggak ada IG-nya, nggak ada Facebook-nya ya? Nggak, cuma WA aja. Oh, cukup WA aja ya, nggak apa-apa. Nanti bisa belajar sama Mbak Nani ya, bagaimana memasarkan via medsos ya. Oke, baik. Mbak Nani, Mbak Nurul ya, kita nanti akan jeda sebentar. Untuk sahabat Suara Sidoarjo, silakan kalau ingin bertanya kembali ya. Ini Anda bisa manfaatkan 03189611514 atau WhatsApp di 0811 3091 009. Kami segera kembali. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi
pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, ikuti talkshow bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo pada hari ini Rabu 7 Juli jam 10 sampai 11 siang nanti ya, dengan tema analisis kebijakan sistem PPDB zonasi tahun ajaran 2021-2022 dengan narasumber Dr. Niswatin SPD MPD dan Bapak Ali Maskuri SPD MPD. Simak program ini secara live streaming YouTube di channel Suara Sidoarjo Live dan radio streaming di www.suarasidoarjo.id. Interaktif di 031 896 1514 atau WhatsApp di 0811 309 1009. Talkshow analisis kebijakan sistem PPDB zonasi tahun pelajaran 2021-2022 dipersembahkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Berikutnya ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Mami Mihaningrum binti Bungkel. Dulu tinggal di Desa Kebon Anom, RT 3 RW 2, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Karena itu untuk saudara Mami Mihaningrum binti Bungkel dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Rabu, hari ini tanggal 7 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oke, baik, kita lanjutkan obrolan kita bersama dengan sahabat-sahabat dari UKM Korcam Jabon dalam Sidoarjo Kota UMKM. Mbak Nani, Mbak Nurul masih bersama saya ya? Masih bersama? Oke. Ini ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Anda. Oh, tadi ada Mbak Yulia yang ada di Gedangan menanyakan harga kerupuknya yang mentah sama yang matang berapa. Saya jawab ya, karena tadi sudah dijelaskan. Yang mentah 3.000, yang mentah 20.000, yang matang atau udah digoreng Rp3.000. Oke, ya, yang mentah 20.000, yang sudah digoreng atau matang Rp3.000. Baik. Ini ada Ibu Indri yang ada di Sidoarjo menanyakan pada Mbak Nani, kenapa memilih daster padahal banyak model baju lain? Itu saja. Kemudian ada Ibu Laila yang ada di Buduran. Ini menanyakan pada Mbak Nurul, saya baru tahu jika ada kerupuk yang dibuat dari kepiting. Apakah kerupuk kepiting ini cukup diminati di Sidoarjo? Dan berapa banyak memproduksi kerupuk kepiting untuk saat ini? Tadi yang produksi sudah sempat disinggung ya. Kalau nggak salah sampai 10 kilo lah gitu. Nanti dijelaskan. Oke, silakan Mbak Nani dulu. Iya. Kalau buat model lain tuh yang jahit susah carinya. Kalau daster punya orang bisa jahitnya. Itu aja. Jadi lebih karena kenapa memilih daster karena lebih simple ya. Ya. Jahitnya juga nggak sulit. Tapi pemasarannya apa jika dibanding model-model lain lebih kenceng daster memang, Mbak? Nah, kalau daster kan seluruh orang bisa pakai sih, Pak. Yang muda, yang tua. Kalau untuk baju kan kita harus fokus buat baju siapa. Apa buat orang tua kan gitu. Oke. Daster yang saya buat ini tuh lagi hits, lagi happening. Jadi bisa buat orang tua, bisa buat anak muda. Oke, Mbak Nani, mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat daster itu apa sih? Selain bahannya yang harus enak, karena kan memang dipakai rumahan gitu ya. Apa Mbak yang diperhatikan? Jahitannya sama obrasannya harus kuat, Pak. Oh iya, karena sering dipakai ya. Iya. Selain itu? Sudah itu aja. Berarti bahannya harus nyaman sama jahitannya harus kuat. Iya, jahitannya harus kuat. Oke, tadi sama modelnya yang ini ada tali di perut itu ya. Ya, ini kan untuk mengantisipasi mereka yang punya berat badan yang beda-beda. Ada yang kurus, ada yang gendut gitu ya. Iya kan? Oke, baik. Selanjutnya untuk Mbak Nurul, ini dari pertanyaan dari Ibu Laila yang ada di Buduran. Iya. Saya ulang, saya baru tahu jika ada kerupuk yang dibuat dari kepiting. Apakah kerupuk kepiting ini cukup diminati? Iya, ya alhamdulillah sampai saat ini masih ada aja yang beli, masih banyak. Tapi daerah sini memang nggak terlalu satu Sidoarjo nggak terlalu gitu, cuma ini di daerah-daerah sekitar Jabon aja masih pemasarannya di situ. Kalau misalnya ini kan Bu Laila baru tahu ya, berarti kan memang nggak sampai kemana-mana pemasarannya, iya kan? Iya. Nah, apakah ada upaya untuk memasarkan di luar Jabon, maksudnya dengan wilayah yang lebih jauh lagi gitu, gimana? Iya, pengennya sih gitu, tapi memang ya. Sekali lagi saya terkendala medsos, saya nggak bisa medsos, jadi nggak bisa jauh gitu. Oke, baik. Tapi sangat sayang loh Mbak Nurul ya. Jadi kalau bisa memang harus dipasarkan, kalau bisa di luar wilayah Sidoarjo. Karena ini kan kuliner khas, ya kan?
Benar. Kuliner khas. Kalau daster mungkin di wilayah lain sudah ada Mbak Nani ya. Iya kan? Kalau di wilayah-wilayah lain daster pasti ada lah. Kalau kuliner ini jarang ada. Mungkin di Jabon ada kerupuk kepiting, mungkin suatu saat lagi ada kerupuk apa lagi begitu ya kan? Nah, ya, Mas, kerupuk belut. Oh, ada juga. Ada, apapun di sini buat kerupuk. Iya, iya. Iya. Mukis Jaya ini juga apa memproduksi kerupuk belut juga? Iya. Ada kerupuk gabus. Terus banyak sih Mas, pokoknya kerang, kupang, semuanya ada. Oke, memanfaatkan ini ya, sumber daya alam yang ada di sana, potensi kelautan gitu ya. Ya. Oke, baik. Tapi kalau dibanding dengan kerupuk dengan bahan lain, itu gimana, Mbak Nurul? Lebih kenceng yang mana penjualannya? Yang kepiting, Mas. Oh, yang kepiting. Produk utama kita kan memang kepiting yang kita tonjolkan. Kebetulan di sini banyak juga ragamnya, tetangga-tetangga itu ada yang kupang, semuanya buat udang, semuanya buat ikan, semuanya buat. Jadi yang kita tonjolkan tuh yang kepiting. Makanya yang kenceng ya yang kepiting. Oke, baik. Dan kepiting ini juga yang banyak suka ya kan? Mahal soalnya. Oke. Mbak Nurul, ini ada yang minta nomor WhatsApp-nya, boleh nggak? Tadi kan belum dijelaskan ya, atau belum disebutkan maksud saya. Nomor WhatsApp-nya berapa kalau misalnya ingin bermitra bisnis dan sebagainya? Oh ya, silakan ke nomor 089 5300 39134. Diulang lagi, Mbak? Iya, 089 5300 39134. Oke, jadi Mbak Nurul ini kan memang tidak memasarkan via medsos ya, memasarkannya direct selling atau penjualan secara langsung juga melalui WhatsApp. Nah, ini bisa Anda catat misalnya tertarik dengan kerupuk kepiting tadi ya. Oke, ini yang terakhir mungkin bisa disampaikan pada sahabat Suara Sidoarjo lainnya, untuk Mbak Nani juga Mbak Nurul, kalau misalnya ingin mengikuti jejak dari dua pebisnis ini, Mbak Nani dan Mbak Nurul, bagaimana? Mungkin ada saran-saran atau imbauan-imbauan dan sebagainya. Yang penting optimis aja, tekun, jujur, itu juga perlu Mas. Kemudian? Harus ada targetnya Mas, biar apa Mbak? Terputus? Biar bisa sukses. Oke. Nah, ini kan kadang-kadang gini Mbak Nani, orang-orang itu biasanya memulai usaha itu ragu-ragu, iya kan? Yang dibayangkan itu kadang-kadang ruginya. Ini kalau nggak laku nanti gimana, kayak gitu-gitu. Atau yang dibayangkan untungnya dulu, padahal belum tentu untung banyak. Nah, untuk mungkin share aja, kira-kira untuk menghadapi orang-orang yang begini ini bagaimana ya? Agak ragu-ragu dalam berusaha gitu. Saya juga awalnya ragu-ragu Pak. Hubungannya kami kan. Optimis saja, soalnya cari kerja sekarang juga susah. Oke, jadi jangan dipikirkan kerugian dulu, jangan dipikirkan hal-hal yang apa-apa dulu gitu ya? Harus nekat dulu aja. Oh, nekat. Dibuat aja dulu. Gini Pak, dibuat aja dulu, baru dipasarin. Laku nggak laku ya wis terserah. Kita coba yang lain gitu aja. Mungkin buatnya juga jangan banyak-banyak dulu ya. Saya awalnya juga buatnya cuma 5 2 hari habis. Bisa sampai gede kayak gini Pak. Oke, baik. Memang dari yang kecil-kecil dulu ya. Oke, kalau Mbak Nurul ada tipsnya, silakan. Ya, kalau saya sih kalau mau jadi pengusaha yang awet, ya dijaga kuantitas, terus jujur, ulet, terus ya optimis juga penting. Itu. Oke, baik.
aja. Oke, terima kasih Mbak Nurul, Mbak Nani sudah berbagi pengalaman dan sebagainya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat semuanya dan ya bisa menjadi contoh positif buat sahabat Suara Sidoarjo yang ingin memulai usaha ya. Jadi segala sesuatunya itu memang harus, ini kan dua bidang beda ya, satu makanan, satu fashion. Nah, ini tentunya dalam hal pemasaran, dalam hal strateginya dan sebagainya, meskipun basically sama, tapi karena bahannya berbeda, jadi pemasarannya juga yang beda gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Nani, Mbak Nurul. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, sukses ya untuk Anda semuanya ya. Iya, makasih Mas. Oke, makasih. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.